Ma, lagi buat apa, Ma? Lagi masak mie, Pak. Makanan terakhir kita. Besok dan seterusnya kita tidak punya makanan lagi. Bencana kelaparan ini begitu hebat, Ma. Dan sudah memakan banyak korban jiwa. Bahkan pemerintah pun tidak sanggup berbuat apa-apa lagi. Kita pun sedang menunggu giliran, Pak. Selamat pagi, Pak. Bu. Selamat pagi, Pak. Bu. Apakah ada orang di dalam? Selamat pagi, Pak Tua. Ada apa? Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah membukakan pintu bagi saya. Silakan masuk, Pak Tua. Maaf. Pak Tua ini siapa? Dari mana? Dan ada perlu apa datang kemari? Bolehkah saya meminta sedikit makanan untuk mengganjal perutku ini? Saya sangat lapar. Sudah berhari-hari saya tidak makan. Saya sudah tidak kuat lagi dan hampir mati. Mohon maaf, Pak. Bukannya kami pelit, tapi Pak Tua tahu sendiri. Negeri kita ini sedang dilanda bencana kelaparan yang hebat. Benar, Pak. Kami juga sedang kelaparan. Dan yang ada pada kami hanya semangkuk mie. Ini pun makanan terakhir kami. Pak, Bu, maafkan saya. Sudah menambah kesusahan kalian. Tapi saya sangat lapar sekali. Sampai gemetaran. Tolonglah saya. Ma, Papa tahu. Kita berdua sangat lapar dan sangat ingin sekali makan mie terakhir kita ini. Tapi, melihat kondisi pengemis itu, hati Papa merasa iba. Apakah mie ini kita berikan saja kepada pengemis itu? Tapi, Pak, Maafkan Papa, Ma. Tapi coba Mama pikirkan. Semangkuk mie ini adalah mie terakhir kita. Dan setelah kita berdua memakan, kita tidak punya makanan lagi. Tapi kalau semangkuk mie ini kita berikan kepada pengemis itu, setidaknya kita berbuat kebaikan sebelum kita berdua mati. Dan bukankah pada akhirnya, baik kita berdua maupun pengemis itu akan mati juga. Ini hanya soal waktu, Ma. Tapi, Pak, kita tidak punya kewajiban untuk memberi makanan terakhir kita buat pengemis itu di saat kita sendiri sedang kelaparan. Maafkan Papa, Ma. Yang Mama katakan itu adalah kebenaran. Memang itu adalah pilihan yang sulit. Tapi, jika kita memberikan kepada pengemis itu,
Setidaknya kita melakukan satu kebaikan terakhir sebelum kita berdua mati. Satu kebaikan terakhir, Ma. Baiklah, Pak. Mama ikuti pilihan Papa. Satu kebaikan terakhir sebelum kita mati. Pak, sebenarnya berat bagi kami untuk memberikan mie terakhir kami buat Bapak. Tapi kami sudah berembuk dan memutuskan untuk memberikan mie terakhir kami buat Bapak. Ambillah dan makanlah. Makanlah, Pak. Kami tulus memberikan. Dia. Sungguh mulia hati kalian, hai anak manusia. Dalam keadaan yang sulit, kalian masih memikirkan kebaikan dan keselamatan orang lain. Bu, bukankah engkau pengemis tua tadi? Tolong jangan sakiti kami. Tolong. Benar, aku dewa yang menyamar menjadi pengemis tua tadi untuk menguji hati kalian. Sungguh kalian berhati mulia. Sebagai ganjaran untuk kebaikan hati kalian, saya akan merubah apapun yang kalian bawakan kepada saya menjadi emas. Keluarkan perbuatan kalian. Jangan diam saja. Cepat, keluarkan segala perbuatan kalian. Semua barang dalam rumah kalian telah aku ubah menjadi emas. Semuanya bisa kalian jual untuk menghasilkan uang dan untuk melanjutkan hidup kalian. Terima kasih Dewa. Terima kasih Dewa. Kami masih belum percaya dengan semua ini, Dewa. Semua ini seperti mimpi. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Coba cubit diri kalian. Sakit bukan? Iya. Aku masih punya kejutan untuk kalian. Apa itu, Dewa? Ajukan satu permintaan sebelum aku pergi. Wah, ide yang bagus, Pak. Dewa, saya dan suami sudah berembuk dan kami punya satu permintaan terakhir untuk Dewa. Apa itu? Cepat katakan. Waktuku tak banyak. Sebelumnya, terima kasih karena Dewa sudah mengubah semua perbuatan kami ini menjadi emas dan tidak ada satupun yang tersisa. Satu permintaan terakhir kami sebelum Dewa pergi. Jika Dewa berkenan, Dewa boleh pergi, tapi tinggalkan sumpit itu untuk kami. Wow, sebuah film pendek yang mempunyai makna yang sangat dalam dan sangat banyak sebenarnya. Kalau kita melihat cerita film ini, kita sebenarnya bisa menarik beberapa pelajaran. Misalnya bagaimana suami istri itu yang walaupun dalam keadaan kelaparan, tapi rela mengorbankan makanan terakhir mereka untuk seorang pengemis.
Dan satu kalimat mereka tadi menarik, yaitu bahwa ini adalah kebaikan terakhir. Jadi artinya adalah bahwa sampai titik-titik akhir dari hidup mereka pun, mereka masih berpikir untuk berbuat baik kepada orang lain. Meskipun demikian, ada pesan lain yang saya kira lebih menarik adalah bahwa ketika yang ternyata ditolong itu adalah dewa yang menyamar, lalu sang dewa itu memberikan ganjaran atau memberikan upah bagi ketulusan mereka, yaitu dengan mengubah apapun jadi emas. Dan akhirnya mereka menjadi kaya raya dengan emas yang telah diubah oleh dewa itu. Nah, tapi paling menentukan itu adalah terakhir, ketika dewa mengatakan silakan kasih permintaan terakhir. Suami istri sepakat, dan mereka lalu minta sumpit ajaib yang dipunyai oleh dewa, karena dewa membuat emas itu dengan sumpit itu. Dengan sumpit itu diketok apa saja jadi emas. Jadi saya kira memikirkan apa yang atau menebak apa yang ada dalam pikiran dari suami istri itu adalah mereka memang sudah punya banyak emas, tapi sebanyak apapun emas mereka tuh pada akhirnya habis juga. Tapi seandainya mereka punya sumpit yang bisa bikin emas itu, maka mereka tidak akan kekurangan emas sama sekali. Kapanpun mereka membutuhkan emas, mereka tinggal kling, 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 semua jadi emas. Nah, kelihatannya ada kesan tamak di sana ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih daripada sekedar ketamakan, yaitu kecerdasan atau kepintaran. Kenapa? Yaitu kalau punya emas bisa habis, tapi kalau punya alat yang bisa bikin emas, maka tidak akan kekurangan. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita, berkat kita itu datang dari Tuhan. Tapi seringkali kita itu lebih fokus kepada berkat-berkat Tuhan. Kita mengkonsentrasikan hidup kita, fokus kita, atau apapun perhatian kita semuanya kepada berkat-berkat. Dan seringkali kita lalai, kita lupa kepada pemberi berkat itu. Nah, film ini memberikan pesan kepada kita bahwa ingat, lebih baik kamu memiliki pemberi berkat itu atau sumber berkat itu daripada berkatnya. Berkat bisa habis, tapi memiliki pemberi berkat atau memiliki sumber berkat yang ada di dalam hidup kita itu jauh lebih berharga dari semuanya. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah sumber berkat. Silakan cari berkat, silakan mengejar berkat, tapi jangan lupa Tuhan sebagai sumber berkat. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Sekali lagi, fokuslah kepada pemberi berkat daripada berkat itu sendiri. Tuhan memberkati saudara.